Halo, selamat datang di channel gua Film Apik. Di video pertama kali ini gua akan bacakan sebuah film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang pria yang tinggal bersama 5 wanita cantik di Jepang. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke dalam videonya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sebuah rumah yang dihuni oleh 5 wanita cantik. Mereka berdiskusi untuk merekrut seorang pria untuk tinggal bersama mereka. Kemudian scene berpindah diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Yuta. Ia baru saja turun dari sebuah kereta. Ia pun bertemu dengan seniornya yang bernama Sekiguchi. Yuta pun meminta tolong untuk menemaninya mencari sebuah tempat tinggal. Saat mereka di jalan bertemulah dengan seorang janda. Sedikit info, janda satu ini akan menjadi sosok antagonis di dalam film ini. Tak lama Yuta menunjukkan sebuah iklan di koran bahwa ada sebuah tempat tinggal di Shimokitayawa. Seniornya Sekiguchi membaca iklan tersebut dan menakuti Yuta bahwa tempat tinggal itu merupakan tempat tinggal homo dikarenakan hanya merekrut pria. Kemudian Sekiguchi meninggalkannya lantaran ia takut untuk mengantarkannya. Yuta yang terpaksa kemudian mendatangi rumah tersebut. Sesampainya di sana, Yuta berkhayal jika yang keluar adalah seorang homo. Akan tetapi yang keluar seorang wanita cantik dan seksi. Wanita tersebut bernama Muroi Chiho, sekaligus pemilik rumah dari Neotopia. Setelah itu Yuta diwawancarai dan mengaku bahwa ia dipaksa untuk meneruskan usaha orang tuanya. Dan ia mengatakan bahwa ia ingin memutuskan masa depannya sendiri. Yuta pun memohon kepada Chiho untuk menerimanya. Setelah itu Yuta diajak keliling untuk melihat keadaan rumah tersebut. Saat menaiki tangga, Yuta pun tanpa sengaja melihat daleman Mbak Chiho. Hal itu membuat Yuta mimisan. Kemudian di atas tangga muncullah mbak-mbak cantik yang bernama Okayaki Kaori yang hanya mengenakan handuk. Lanjut ke kamar Miha. Ketika Mbak Chiho ini membuka pintu kamar, alangkah mantapnya. Maksud Mimin, alangkah terkejutnya melihat sumber kehidupan yang super duper jumbo dan elastis. Alhasil mimisan kita pun bertambah. Ini tempat sungguh idaman para pria seperti Apik Lovers, haha. Kemudian pindah ke kamar mandi dan setelah dibuka ada sumber kehidupan dari Natsina Natsume yang membuat mimisan kita bertambah. Kemudian Yuta duduk sambil menutupi hidungnya. Ujian pun berlanjut. Yuta harus kuat menghadapi sumber kehidupan yang berada di dekatnya. Namun iman dari pahlawan kita ini sangat kuat. Dan ia pun diterima di Neotopia. Ia tinggal bersama sumber-sumber kehidupan yang super duper elastis. Di malam hari Yuta ingin memberitahu pacarnya yang bernama Minori jika ia telah menemukan tempat tinggal di Shimokitayawa. Akan tetapi tidak jadi lantaran ia tinggal bersama 5 wanita. Singkat cerita, di keesokan harinya ketika Yuta sedang menjemur daleman dari mbak-mbak yang tinggal di Neotopia, ia diawasi oleh janda yang kita temui di awal film tadi. Karena terwujud, ia pun tanpa sadar mengantongi sebuah cangcut. Setelah itu Yuta mendapat telepon dari pacarnya yang telah membaca pesan dari Yuta. Yuta pun langsung lari kalang kabut untuk menemui pacarnya. Lantaran ia tergesa-gesa, ia menabrak seorang cewek cangcut hitam. Alhasil, Yuta pun mendapat tendangan cangcut. Setelah itu Yuta bertemu pacarnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan polisi cantik kesukaan Mimin yang bernama Ichimonji Noyomi yang sedang memasang pengunci pintu. Akan tetapi Mbak Miho tanpa sengaja menyemprot air dan mengenai seragam Mbak Noyomi. Alhasil ia pun basah kuyup. Saat mengeringkan baju, Mbak Natsume membuat hal yang sangat mantap. Oke, kita berpindah. Diperlihatkan Yuta yang sedang mojok.
lantaran terlalu asing Yuta menghayal melakukan hal-hal yang diinginkan. Saat tersadar ia tidur bersama Mbak Jiho. Yuta yang memiliki iman kuat, ia memilih untuk kabur. Akan tetapi di jalan ia teringat akan sumber-sumber kehidupan. Kemudian diperlihatkan ada orang asing yang masuk ke dalam Utopia. Yuta pun segera mengecek ke dalam. Di sana ia melihat seorang pria yang berusaha bermantap-mantap. Yuta pun mencoba untuk melawan orang tersebut, akan tetapi dikarenakan perbedaan tenaga yang cukup kuat, Yuta pun didorong dan jatuh di antara sumber-sumber kehidupan. Yuta pun meminta maaf lantaran ia tidak bisa menangkap orang asing tersebut. Kemudian mereka melakukan sebuah pesta kecil-kecilan. Di sini Mbak Miho dan Natsume mulai tertarik dengan Yuta. Hingga di pagi harinya Mbak Miho dan Natsume mengenakan pakaian yang super duper asoy untuk menggoda iman Yuta. Setelah itu Yuta mendapatkan telepon dari kekasihnya. Akan tetapi Natsume lagi-lagi membuat hal yang sangat mantap. Yuta, Minori yang mendengar hal tersebut langsung ngambek. Tak lama datanglah wanita yang pernah menendang Yuta. Di sini kita mengetahui jika ia bernama Uehara Mau. Setelah itu datanglah Mbak Nozomi yang mau menangkap Yuta lantaran ia mendapatkan laporan jika Yuta merupakan pengutip cangcut. Nah, benar saja, Enoki Suyako yang melaporkannya. Natsume mengecek jaket Yuta dan ia menemukan sebuah cangcut. Yuta pun mencoba kabur, akan tetapi ia lagi-lagi mendapatkan tendangan cangcut. Dan sangat disayangkan, film ini bersambung di sini. Terima kasih telah menonton review film Shimo Kita Glory Days episode pertama. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.